Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, selamat datang kembali di channel ini. Sebagaimana janji kita di video yang lalu, kita akan membahas tentang PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu, atau yang lebih umum kita sebut sebagai kontrak ya. Anak kontrak lah, lawannya adalah karyawan tetap. Untuk diketahui, dasar dari peraturan tentang anak kontrak ini diatur di awalnya masih sampai sekarang 13/2003, cuma memang ada sedikit pembaharuan di Undang-Undang Cipta Kerja. Bedanya apa sih? Kalau dulu di 13/2003 kontrak itu 3 tahun, kalau sekarang bisa nyampe di 5 tahun. PKWT ini apa? PKWT adalah perjanjian yang dibuat antara pengusaha dengan pekerja atau buruh yang dibatasi waktunya. Ada yang setahun, 2 tahun, kemudian diperpanjang, lanjut lagi. Sekarang itu pasca Omnibus Law ini kadang-kadang kontrak ini agak lain ya, 2 bulan, 3 bulan. Nah, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT ini didasari atas jangka waktu kemudian selesainya suatu pekerjaan. Jangka waktunya biasanya memang dituang ya, bahwa kontrak ini berlaku 1 tahun, kemudian sampai selesai pekerjaannya. Nah, PKWT ini dibuat secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kalau pakai bahasa asing ada kesalahan interpretasi, itu ngacunya ke bahasa Indonesia. Nah, kontrak ini kawan-kawan tidak boleh mensyaratkan masa uji coba ya. Dulu kalau teman-teman yang kebetulan sekarang yang usia 40 lebih ya, itu kalau biasa ada masa percobaan tuh 3 bulan, habis itu langsung tanda tangan karyawan tetap. Nah, ada perusahaan yang dia percobaan masa percobaan 3 bulan, tapi habis 3 bulan dia di kontrak itu nggak boleh. Jadi tetap nanti akan dihitung sejak awal dia tanda tangan itu masa percobaan, masa kerjanya kan. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui bareng-bareng. Perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak ini itu hanya boleh dibuat untuk pekerjaan yang sifatnya tidak tetap. Memang dirinci di undang-undang itu, seperti pertama pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. Misalkan begini, saya dikontrak untuk bangun rumah yang diperkirakan tidak lebih dari 5 tahun prosesnya, itu boleh bisa. Tapi kalau saya diminta dikontrak untuk bikin rumah ternyata lebih dari 10 tahun, itu nggak bisa. Itu harusnya saya bukan dikontrak tapi menjadi karyawan tetap. Yang kedua itu pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya tidak terlalu lama. Ya contohnya model-model kayak gitu, proyeknya nggak lama lah, bangun gedung, bangun jalan, itu bisa dikontrak. Kalau dia pabrik gula terus sebagai bagian produksi bisa nggak? Nggak bisa. Kemudian yang ketiga itu pekerjaan yang sifatnya musiman. Musim apa nih? Wah, musim hujan. Bisa nggak dia dikontrak untuk bikin payung hanya periode itu? Bisa. Atau musim apa ya? Musim penerimaan CPNS, bisa nggak dia dikontrak untuk menjadi pekerja kontraknya untuk perekrutan? Bisa, itu bisa. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru. Nah, ini memang agak produk baru ini agak perdebatan. Misalnya begini, satu pabrik motor itu dia menguji coba satu produknya dia tuh.
misalnya produknya Z. Nah, dia bisa nggak ngerekrut orang untuk dikontrak itu lewat undang-undang ini diperbolehkan. Tapi memang ada batasan. Kalau ternyata Z itu berproduksi terus sampai lebih dari 5 tahun atau lebih dari 5 tahun, itu tentu batal kontraknya ya, karena dia memang untuk produk. Yang kelima, pekerjaan yang jenis dan sifatnya tidak tetap, yaitu syarat-syarat diperbolehkannya perusahaan kontrak orang ya. Kalau misalkan itu tidak terpenuhi, lantas seperti apa? Kalau itu tidak terpenuhi, undang-undang menyebutkan bahwa demi hukum perjanjian kerjanya ini berubah menjadi perjanjian kerja PKWT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau menjadi karya tetap. Teman-teman, kalau berakhirnya kontrak itu kayak gimana sih? Di situ disebutkan memang seperti umumnya kontrak ya, perjanjian kontrak itu berakhir kalau pekerjanya meninggal. Kemudian berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak. Kemudian ada putusan pengadilan hubungan industrial yang nanti tentu akan kita bahas ya. Selesainya suatu pekerjaan yang dijanjikan tadi itu jadi berakhir ya. Selanjutnya adanya kejadian-kejadian yang memang diatur dalam peraturan perusahaan dan yang menyebabkan menjadi putus hubungan kerjanya. Kalau pengusahanya meninggal, apakah hubungan kerja lantas putus? Enggak. Jadi kalau meninggal, ahli waris ya, itu harus tanggung jawab terhadap pekerja itu, bisa dimintakan. Nah kawan-kawan, nggak tahu ini bisa dibilang bagus atau enggak, tapi memang di Undang-Undang Cipta Kerja itu untuk teman-teman kontrak, misalkan dia 12 bulan atau 1 tahun, kemudian berakhir masa kerjanya, masa kontraknya itu, dia dapat 1 bulan upah, bentuknya bentuk kompensasi dari PKWT-nya dia. Jika salah satu pihak, iya teman-teman harus tahu, jika salah satu pihak mengakhiri kontrak kerjanya, misalnya perusahaan memutus hubungan kerja karena kontrak tadi, padahal dia dikontrak 12 bulan tapi baru berjalan 5 bulan. Kalau alasannya tidak kuat, undang-undang kita melindungi bahwa si pekerja berhak mendapatkan sisa masa kontraknya itu. Cuma memang ini nggak mudah ya, sekali lagi itu. Nah, begitu pun sama kalau misalkan karyawan secara sepihak memutus hubungan kerjanya itu sama perusahaan, itu terjadi juga hal yang sebaliknya. Dia juga harus bayar ganti rugi sebesar masa kerja tersisa. Nah, itu tentang karyawan kontrak. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang formilnya ya. Kalau tadi kan itu tentang materinya ya, material. Nanti kita bicara tentang formilnya. Bagaimana jika kejadian kontrak yang tadi barusan dijelaskan itu ternyata menimpa kawan-kawan, cara pembelaannya seperti apa, cara berjuangnya seperti apa. Nanti insya Allah setelah video ini kita akan bahas itu ya, karena memang ada catatan-catatan kita selama dari 2013 sampai sekarang, beberapa kasus tentang tenaga kerja kontrak ini berhasil diadvokasi dan dimenangkan. Terima kasih, tetap semangat belajar, tetap semangat berjuang. Hidup guru, hidup guru, hidup guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.